itulah dia walimah. Namun kemudian bergeser waktu, mulai manusia mengira bahwa walimah itu begini Ustadz, kebiasaan di daerah kita mengadakan acara walimah itu pasangan pengantin suami dan istri bersanding berdua di tengah keramaian. di pelaminan berarti ya? Ya, di pelaminan. Namun para tamu yang datang memberikan selamat, membawa pembawaan seperti kado atau amplop. Pertanyaannya, hukum mengadakan walimah yang seperti itu bagaimana, dan hukum menerima bawaan dari para tamu. Yang kedua, Ustadz, sudah yang ketiga itu kayaknya nih. Ini yang ketiga sepertinya. Yang ketiga, Ustadz. Afwan, Ustadz. Silakan. Pertanyaannya tentang sholat tahajud di bulan Ramadan. Karena kita sudah melaksanakan sholat tarawih, apakah kalau kita ingin melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Baik. Sekian Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Sholat tahajud itu berlaku setiap malam, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Dan di dalam Ramadan penamaannya lebih daripada penamaan tarawih. Penamaannya lebih kepada tarawih, dan pada dasarnya adalah tahajud, yaitu salat malam, bagian daripada qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Daripada malam, dari sebahagian malam, maka bangunlah untuk tahajud. Dan salat malam di dalam Ramadan juga tahajud, namun penamaannya lebih berat kepada lebih masyhur kepada at-tarawih. Dan semuanya sama-sama salat malam, berarti dia adalah tahajud dan salat malam. Masyaallah muslimin dan muslimat, soal salat tahajud di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, para ulama berbeda pendapat soal apakah boleh lebih daripada 11. Apakah boleh lebih daripada 11? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak beralasan kepada berdalilkan kepada perkataan Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melebihkan sholat malamnya daripada 11 rakaat, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Sehingga dengan pernyataan Aisyah itu sebagian ulama menyatakan bahwa tak boleh lebih daripada 11 rakaat. Maksimal bilangannya adalah 11 rakaat. Pendapat berikutnya mengatakan bahwa boleh lebih daripada 11 rakaat. Dan mereka berdalil kepada hadis-hadis Nabi SAW, di mana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW bagaimana cara melaksanakan sholat malam. Lalu Nabi SAW mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Cara melaksanakan sholat malam adalah 2 rakaat. Dan di dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan 2 rakaat maksimal 11. Tidak ada. Maksimal 11 dengan witir. Nabi tidak mengatakan itu. Ketika Nabi mengajarkan kaifiyat dan tidak mengajarkan jumlah bilangan rakaat, maka menurut pendapat para ulama yang berpegangan kepada makna ini, tidak ada larangan, tidak ada batasan jumlah bilangan sholat malam. Nabi mengajarkan kaifiyat dan tidak mengajarkan jumlah rakaat. Naam, beliau terbiasa melakukannya 11 paling banyak. Bahkan di bawah itu juga beliau lakukan, namun paling banyak 11. Namun tidak ada larangan daripada beliau untuk lebih daripada 11. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ana sampai saat ini masih berpegang pada pendapat boleh lebih daripada 11. Boleh lebih daripada 11. Oleh karena itu kalau kita sudah selesai tarawih bersama imam kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, dan setelah itu kita telah melakukan sholat witir, lalu kemudian sebelum sahur kita bangun lagi, maka insya Allah boleh melaksanakan sholat malam, dan dia bahagian daripada sholat malam. Namun witir tidak boleh diulang. Witir tidak boleh diulang. Witir hanya 1 kali dalam satu malam. Nah, adapun pertanyaan yang sebelumnya tentang walimah bersanding, kemudian ditonton ramai-ramai, itu bukan bagian daripada syariat Islam. Dan itu bukan bagian daripada sunnah Nabi kita tercinta SAW dari kaifiyat walimah yang ada. Walimah itu hanya memberitahu orang bahwa kita menikah, dan kemudian memberikan makan kepada kaum muslimin sesuai dengan batas kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Dan intinya adalah a'linun nikah, iklankan bahwa engkau telah menikah.
Dahulu kala di negeri-negeri kaum muslimin, ya, termasuk di kampung ana pribadi, itu biasanya tetua-tetua dahulu ketika anak mereka menikah dan telah mereka nikahkan, dipanggil orang yang pulang sholat Jumat untuk datang ke rumah makan, untuk datang ke rumah, ya, kemudian makan di rumah itu setelah pulang dari sholat Jumat. Dan ketika mereka mengundang untuk makan di rumah, mereka katakan bahwa ini adalah walimah, undangan bahwa anak kami telah menikah. Dan di rumah kemudian juga diberitahu bahwa anak kami telah menikah. Dan itulah dia walimah. Itulah dia walimah. Mengundang orang makan ke rumah, lalu kemudian kita siapkan seberapa yang kita mampu daripada makanan. Dan tidak perlu harus dipaksa-paksakan, makanannya harus jenis ini, jumlahnya harus sekian. Berapa yang Allah mudahkan. Bahkan Rasul pernah melakukan walimah dengan hanya membagi-bagikan kurma. Para sahabat diundang makan, tapi makan kurma, setelah itu pulang. Maka itulah walimah. Mengundang orang makan dengan makanan yang kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita. Di sana kita beritahu bahwa undangan ini untuk memberitahu bahwa kami sudah menikah. Anak kami sudah menikah. Fulanah anak kami nikahkan dengan fulan. Fulan anak kami menikah dengan fulanah binti fulan. Itulah dia walimah. Namun kemudian bergeser waktu, mulai manusia mengira bahwa walimah itu adalah sesuatu yang lebih berat daripada itu. Harus dipaksakan jumlah makanannya, bentuk makanannya, harus pakai tenda, harus kemudian mengundang orang yang jumlahnya banyak, sangat banyak, dan harus begini, harus begitu. Tidak. Sesuai dengan kemampuan kita saja. Sesuai dengan kemampuan kita saja. Kalau memang kita mampu mengundang sampai ribuan orang, kita memiliki kemampuan untuk itu, ya silahkan. Namun masalah pelaminan di mana anak kita dipajang di sana berdua, maka ini bukan bahagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan umat di luar agama Islam yang ditiru oleh umat Islam. Apalagi kalau kemudian disertai dengan pelaminan itu, anak kita mempertontonkan sebagian auratnya, sebagaimana yang banyak kita lihat di tengah kaum muslimin ketika mereka melakukan walimah untuk anak-anak mereka, putri-putri mereka, terlihat ketika di pelaminan aurat pun tidak tertutup. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, ini adalah maksiat. Adapun ketika orang datang, kemudian mereka membawa amplop, kemudian dimasukkan sebuah kotak yang sudah dimaklumi bersama, atau mereka membawa hadiah untuk keluarga pengantin, atau untuk langsung kepada pengantin, maka wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab, ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Karena ini adalah urf, kebiasaan masyarakat di negeri kita. Dan tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan di dalam agama kita dalam hal ini. Maka sejauh ilmu yang ada pada ana, ini adalah bahagian daripada kebiasaan masyarakat yang tidak bertabrakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di sini berlaku al-adatu muhakkamah, bahwa adat kebiasaan di sebuah negeri itu merupakan patokan hukum. Dan di negeri kita adat kebiasaan ketika kaum muslimin melakukan walimah untuk anak-anaknya, maka mereka menyiapkan, kaum muslimin membawa dana untuk meringankan beban dari ahlul bait yang sedang melakukan walimah atau melaksanakan undangan walimah atau melaksanakan walimah untuk anak-anaknya. Dan wallahu alam sejauh ilmu yang ada pada ana, dan semoga ini adalah yang hak insyaallah taala. Dan ana minta kepada saudara-saudari ana, saudara-saudara ana yang memiliki ilmu yang lebih, sekiranya ini pendapat yang ana yakin ini salah, mohon ana diberikan nasihat, ya, bisa langsung kepada redaksi atau langsung kepada nomor pribadi, silahkan. Namun sampai saat ini ana memahami boleh. Sampai saat ini ana memahami boleh dan halal, disebabkan ini adalah adat kebiasaan di tengah masyarakat kita yang tidak ada larangannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tabrakannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala ahlul bait yang melakukan acara walimah untuk anaknya merasa bahwa dia sanggup dan dia tidak ingin saudara-saudarinya membantu meringankan, maka boleh juga, ya, boleh juga, karena kita tahu sebagian saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kemampuan finansial yang lebih, maka ya, yang memiliki kemampuan finansial, maka ketika dia melakukan walimah, dia tidak menerima apapun dan tidak mau menerima apapun, dan ini juga boleh, ya, boleh. Namun itulah yang ana katakan tadi, sejauh ilmu yang ada pada ana, ini adalah adat kebiasaan yang tidak bertabrakan dengan syariat. Dan sebuah adat kebiasaan yang tidak bertabrakan dengan syariat, tidak ada termasuk larang-larang syariat, maka diizinkan Allah untuk kita melakukannya. Patokannya adalah
adat sebagai hukum yang tidak bertabrakan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab.